Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua di mana saja berada. Dalam video ini saya akan menanggapi sebuah video yang disampaikan oleh Dr. Deki Ngadas dengan judul Bidat Sebutan Paling Meaningless. Itu kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari artinya kata bidat itu sebutan yang tidak memiliki makna atau tidak mempunyai nilai. Yang pertama kali saya menyimak video Dr. Deki Ngadas ini, saya terkaget dan terkejut ya. Karena kenapa seorang dokter, akademisi, rektor perguruan tinggi kok bisa tertarik untuk membahas kata bidat itu? Apa motivasinya, apa tujuan dari beliau, saya sendiri tidak tahu. Yang tahu hanya dia, dan bagi saya itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Seorang akademisi membahas tentang bidat. Nah, kalau dia memberi judul bahwa bidat itu adalah sebutan paling meaningless, memang betul. Karena dalam komunitas Protestan itu tidak mengenal bidat. Ya. Kenapa tidak mengenal bidat? Karena siapa yang punya wewenang untuk membidatkan orang, dan orang mana yang akan dibidatkan? Apa alasan yang untuk sehingga diberi bidat? Apa dasarnya untuk membidatkan orang? Ya. Di dalam budaya Kristen Protestan tidak ada kata bidat. Mengapa tidak ada kata bidat? Karena semua orang merasa dirinya benar. Tidak ada yang salah. Setiap orang mengangkat dirinya jadi paus. Setiap pribadi mengangkat dirinya magisterium. Sehingga tidak ada orang yang menilai bahwa ajaran itu sesat, ajaran itu salah. Semua benar. Gitu. Karena tidak ada otoritas, tidak ada magisterium. Kalau pendeta A membidatkan pendeta B, lalu pendeta B apa jawabnya? Memang lu siapa? Sehingga kata bidat tidak punya dampak sama sekali terhadap pendeta B yang dibidatkan itu. Akhir-akhir ini antar pendeta saling membidatkan. Mereka membidatkan Edis TV membidatkan mereka. Sehingga kata bidat itu betul-betul memang tidak punya nilai, tidak punya makna di komunitas Protestan, tidak punya makna. Ya. Nah, dalam video ini saya akan menyajikan tentang bidat itu, makna bidat, supaya kaum muda Katolik itu bisa memahami apa artinya kata bidat, supaya mereka tidak tertipu oleh penjelasan-penjelasan di luar yang sama sekali tidak mengerti tentang kata bidat. Nah, dalam video ini saya akan membahas dengan judul Bidat Bukan Untuk Semua, Tinjauan Teologis dan Kanonik Gereja Katolik. Nah, kata kanonik itu mungkin masih bingung untuk umat awam. Kanonik itu hukum gereja. Hukum gereja yang mengatur seluruh kehidupan gereja Katolik itu ada dinamakan hukum kanonik ya. Maka saya akan membahas tentang bidat bukan untuk semua, tinjauan dari dua sudut pandang, yaitu teologis dan kanonik. Oke, kita bisa mulai. Istilah bidat sering digunakan secara longgar dalam perdebatan iman, khususnya dalam relasi antar denominasi Kristen. Ini benar. Antar denominasi membidatkan yang satu, membidatkan yang lain. Saling berdebat sehingga menyatakan kamu yang salah, saya yang benar, seperti itu. Dan saya pinjam istilahnya Romo Patris itu baku naik ya. Itu kalau mau pinjam istilahnya Romo Patris itu baku naik antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain. Nah, sehingga kata bidat itu sama sekali tidak punya makna, tidak berdampak apapun
kalau pendeta yang satu membidatkan pendeta yang lain. Kenapa? Ya seperti saya katakan tadi, semua pendeta, semua dirinya mengangkat bahwa saya ini mengajar yang benar. Menjadi paus untuk dirinya sendiri, menjadi magisterium untuk dirinya sendiri, sehingga tidak ada otoritas untuk menilai kebenaran iman. Ya. Masih ingat video saya yang dulu itu saya menyatakan pertandingan tanpa wasitnya itu terjadi. Ya. Sehingga otoritas untuk membidatkan itu tidak ada. Ya. Kita kembali ke sini. Tidak jarang istilah ini dipakai sebagai label polemis terhadap pihak lain yang berbeda ajaran, bahkan terhadap pendeta atau komunitas non-Katolik. Ya, ini istilah yang dipakai dalam komunitas gereja Katolik, tapi dipakai juga di luar Katolik. Saya tidak mengerti apa dasarnya. Namun dalam tradisi gereja Katolik, istilah bidat tidak memiliki makna teologis dan yuridis yang sangat spesifik dan terbatas. Saya ulangi lagi supaya paham. Namun dalam tradisi gereja Katolik, istilah bidat memiliki makna teologis dan yuridis yang sangat spesifik dan terbatas. Bukan untuk umum. Ya. Atas dasar itulah maka saya membuat video untuk mengklarifikasi bahwa bidat bukan kategori universal, melainkan konsep internal gereja Katolik yang hanya berlaku bagi umat Katolik secara sadar menyimpang dari ajaran iman gereja Katolik. Itu. Maka saya menyimak videonya pendeta Deki Ngadas ini, memang saya terkejut. Saya heran, kok ada orang Protestan mau berbicara tentang bidat? Siapa yang membidatkan siapa? Itu. Saya juga heran mengapa kok sampai dia bahas khusus tentang itu. Ya. Sekarang yang pertama, pengertian bidat dalam perspektif teologis dan kanonik atau dilihat dari hukum gereja Katolik. Gereja Katolik mendefinisikan bidat atau heresis secara resmi dalam Codex Iuris Canonici, itu namanya kanon. Codex Iuris Canonici tahun 1983, yaitu kanon 751. Bidat itu sebagai penyangkalan atau keraguan keras kepala setelah menerima baptisan terhadap suatu kebenaran yang harus diimani dengan iman ilahi dan Katolik. Ini definisi bidat. Ya. Sesuai dengan hukum kanonik, kanon 751. Nah, dilihat dari definisi ini, jelas menegaskan bahwa bidat bukan sekedar kesalahan intelektual atau ketidaksepakatan teologis, melainkan suatu tindakan iman yang melanggar komitmen eklesial. Tuh. Saya ulangi lagi. Dari definisi ini menegaskan bahwa bidat bukan sekedar kesalahan intelektual atau ketidaksepakatan teologis, melainkan suatu tindakan iman yang melanggar komitmen eklesial. Nah, yang dipakai oleh komunitas Protestan, yaitu para pendeta, membidatkan karena pertimbangan apa? Ketidaksepakatan teologis. Ya. Yang satu menyalahkan yang satu menyalahkan yang lain, dan membidatkan satu dengan yang lain. Sama sekali bidat itu tidak punya makna, tidak punya dampak. Karena semua orang kalau dibidatkan tanya siapa lu? Karena tidak punya otoritas, tidak punya wewenang untuk membidatkan, menjatuhkan bidat. Oke, dari definisi tersebut terdapat 3 unsur utama dari bidat. 1. Subjek internal gereja.
yaitu orang yang telah dibaptis dan berada dalam persekutuan gereja Katolik. Jadi bidat itu hanya berlaku hanya untuk orang Katolik, intern gereja Katolik, bukan di luar gereja Katolik. Itu. Yang kedua, objek iman, yaitu kebenaran yang diajarkan secara definitif oleh magisterium. Nah, kalau di komunitas Protestan tidak ada magisterium, apa dasarnya membidatkan orang? Apa dasarnya membidatkan orang lain? Pendeta yang satu dan membidatkan pendeta yang lain. Tidak ada dasarnya, sehingga tidak punya dampak, tidak punya nilai. Betul. Kalau memang pendeta Dr. Daging Adas itu menyatakan bidat sebutan paling minimalis, betul, di kalangan Protestan itu memang tidak punya makna. Karena tidak ada otoritas. Itu. Yang ketiga, sikap keras kepala, yaitu penolakan yang sadar dan sengaja, bukan karena ketidaktahuan atau kebingungan. 3 syarat ini baru bisa dibidatkan. Yang pertama, harus orang Katolik, subjek internal gereja, orang Katolik. Yang kedua, kebenaran iman yang diajarkan secara definitif oleh magisterium. Ketiga, keras kepala, dengan sengaja, dengan sadar menolak kebenaran ajaran iman. Itu syarat-syarat untuk dibidatkan. Ya. Contoh orang Katolik yang dibidatkan oleh gereja Katolik. Saya beri contoh. Banyak, tapi saya sebut beberapa saja. Saya ulang lagi. Contoh orang Katolik. Jadi orang Katolik bukan orang lain. Contoh orang Katolik yang dibidatkan oleh gereja Katolik. 1, Arius. Itu orang Katolik. 2, Nestorius, orang Katolik. Pelagius, orang Katolik. Macedonius, Martin Luther, seorang imam Katolik. Zwingli, Katolik. Calvin, Katolik. Itu yang dibidatkan oleh gereja Katolik. Nah, sekarang kalau ada komunitas pengikut orang-orang ini, pengikut Arius, pengikut Nestorius, pengikut Pelagius, pengikut Macedonius, pengikut Martin Luther, pengikut Zwingli, pengikut Calvin, ya itu urusan Anda. Gereja sudah tidak kenal Anda, karena Anda sudah di luar komunitas. Anda mengikut mereka ini, orang-orang Katolik ini, yang sudah diekskomunikasi oleh gereja Katolik karena bidat. Ya. Maka tidak mungkin gereja Katolik membidat lagi pengikut-pengikut orang Katolik ini. Memang gereja Katolik tidak ada kerjaan, hanya membidatkan kalian. Itu. Sudah membidatkan orang-orang Katolik ini, pengikut-pengikutnya itu nggak ngurus, itu sudah di luar jangkauan. Memang gereja Katolik tidak ada kerjaan, hanya tiap hari membidatkan komunitas Anda. Yang sudah di luar gereja untuk apa? Itu. Ya, saya ulangi lagi, contoh bidat itu orang Katolik. 1, Arius. Kalau pengikut Arius, terserah, itu bukan lagi jangkau urusan gereja Katolik. Nestorius, pengikut Nestorius itu bukan lagi urusan gereja Katolik, sudah di luar kandang, di luar komunitas gereja Katolik. Pelagius sama, Macedonius sama, Martin Luther, ya pengikut-pengikutnya itu gereja Katolik tidak kenal. Gitu. Zwingli, seorang imam diocesan, ya kalau pengikut itu ya urusan kalian itu. Calvin, nah mereka ini orang Katolik, dibaptis secara Katolik, ya, hidup dalam tradisi gereja Katolik, maka mereka diekskomunikasi karena bidat. Itu. Kalau Anda yang mengikuti orang Katolik yang seperti nama saya sebut ini, ya terserah. Gereja Katolik tidak mengenal Anda. Tapi karena dasarnya Anda menerima baptis dengan rumusan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda itu Katolik. Karena rumusan baptis itu, Anda Katolik tetapi belum penuh. Di luar komunitas gereja Katolik, tapi makanya gereja Katolik memandang komunitas itu sebagai saudara terpisah. Mengapa tetangga saudara? Karena Anda dibaptis dalam rumusan yang sah. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Maka gereja Katolik berdoa dan menyadarkan, mengajar, dan
memanggil kembali supaya Anda kembali ke rumah besar gereja Katolik. Kenapa? Ya karena Anda dibaptis secara Katolik. Rumus yang dipakai pembaptisan itu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu Anda Katolik. Maka Anda dipanggil sebagai saudara terpisah. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Dengan demikian, bidat selalu mengandaikan relasi iman sebelumnya dengan gereja Katolik. Tanpa relasi ini, kategori bidat kehilangan dasar teologis dan kanoniknya. Nah, kalau dalam komunitas Protestan, apa dasar teologisnya, apa dasar kanoniknya untuk membidatkan orang lain? Ya, seperti saya katakan tadi, semua orang mengangkat dirinya paus, setiap orang mengangkat dirinya magisterium, lalu membidatkan siapa? Iya, sehingga betul kalau memang Dr. Dekingadas menyatakan bidat itu adalah sebutan yang paling minimalis. Ya betul, di komunitas Protestan tidak punya makna kalau bidat itu di komunitas Protestan. Oke, sekarang yang kedua. Bidat sebagai kategori internal gereja Katolik. Secara eklesiologis, gereja Katolik hanya menerapkan istilah bidat kepada mereka yang dikenal oleh gereja, yaitu umat Katolik yang berada di bawah otoritas ajaran dan hukum gereja Katolik. Itu. Prinsip ini sejalan dengan logika hukum. Seseorang hanya dapat diadili oleh hukum yang mengikatnya. Ya, kalau komunitas Protestan sudah di luar gereja Katolik, tidak ada hukum yang mengikatnya. Dan apa urusan gereja orang Katolik mau membidatkan komunitas Protestan itu? Tidak ada urusan. Ya, sudah di luar itu. Ya, bukan orang Katolik. Makanya saya menyatakan, siapa yang membidatkan Anda? Karena gereja Katolik tidak mengenal Anda. Itu. Oke, kita kembali ke sini. Oleh karena itu, bidat tidak berlaku. Satu, masyarakat umum. Tidak berlaku. Karena apa? Mereka tidak diikat oleh hukum kanonik. Sehingga tidak berlaku untuk masyarakat umum. Misalnya ada saudara kita yang menyatakan Yesus bukan Allah. Ya, gereja tidak punya wewenang untuk membidatkan karena dia di luar. Dia tidak terikat dengan hukum kanonik. Itu. Gereja Katolik tenang-tenang aja, ya, orang di luar. Yang kedua, umat non-Katolik, yaitu umat non-Katolik memang sudah di luar, ngapain? Gereja Katolik sudah tidak punya urusan itu, tidak kenal orang itu. Yang ketiga, komunitas Kristen yang sejak awal tidak berada dalam persekutuan gereja Katolik, yaitu komunitas Protestan itu, lo untuk urusan apa lagi, tidak terikat dalam hukum gereja. Membidatkan untuk apa? Iya. Betul kalau dikatakan bidat itu sebutan paling minimalis, ya betul. Tapi untuk komunitas Protestan, ya, gereja Katolik tidak mengenal Anda. Gitu. Oke, kita lanjut. Perbedaan ajaran di luar gereja Katolik tidak dikategorikan sebagai bidat, melainkan sebagai perbedaan doktrinal atau posisi teologis yang berbeda. Nah, ini. Jadi perbedaan ajaran, konsep teologis di luar gereja Katolik tidak dikategorikan sebagai bidat, melainkan sebagai perbedaan doktrinal dan posisi teologis yang berbeda. Itu. Maka apa jalan keluarnya? Ya dialog teologis. Tapi bukan dialog, bukan perdebatan kayak yang di media sosial untuk apa itu? Iya, debat itu formil. Bukan debat, dialog teologis. Itu. Oke, kita lanjut. Gereja membedakan secara tegas. Ini ingat ini. Gereja Katolik membedakan secara tegas antara error, itu kekeliruan. Yang kedua,
ignoransia, ketidaktahuan, dan heresis atau bidat. Ini gereja Katolik membedakan 3 hal ini. Itu. Tapi kata bidat itu hanya dikenakan kepada orang Katolik. Sekarang yang ketiga, mengapa gereja Katolik tidak membidatkan pendeta non-Katolik? Saya ulangi lagi, poin ketiga. Mengapa gereja Katolik tidak membidatkan pendeta non-Katolik? Dalam hal ini, gereja Katolik tidak membidatkan pendeta non-Katolik, bukan karena mengafirmasi ajaran mereka, melainkan karena gereja tidak mengenal mereka sebagai subjek iman dan hukum gereja. Ya sudah saya katakan tadi, gereja tidak mengenal Anda. Untuk apa membidatkan Anda? Mengapa tidak kenal? Tidak kenal karena Anda bukan subjek iman Katolik. Tidak mengikat dengan hukum kanonik. Sehingga tidak akan diberikan bidat kepada Anda. Urusan Anda di luar komunitas itu, sudah di luar gereja Katolik, terserah kamu di situ. Kalau Pak Romo Patis menyatakan baku naik, ya silakan. Gereja Katolik hanya nonton dari jauh aja. Gitu. Tapi supaya Anda tahu, gereja Katolik tidak membenci saudara-saudara kami yang Protestan, tapi selalu berdoa dan mengharapkan supaya kembali bersatu dengan gereja Katolik. Sudah terlalu lama, 500 tahun lebih berpisah itu. Dan pada umumnya, saudara kita yang Protestan tidak tahu tentang sejarah gereja awal. Yang mereka tahu itu bahwa gereja Katolik itu berhala, gereja Katolik itu menyembah Maria, gereja Katolik itu sudah jauh dari kitab suci. Padahalnya kitab suci itu dibuat, dikanon oleh gereja Katolik. Ya. Itu yang diingat gereja Katolik itu. Tapi gereja Katolik tetap dengan sifat keibuan, berdoa supaya kembali ke rumah besar. Gereja Katolik itu rumah besar iman Kristiani. Gereja Katolik itu didirikan langsung oleh Kristus. Hanya satu gereja, tidak ada gereja-gereja. Hanya satu gereja yang didirikan Kristus itu, yaitu gereja Katolik. Apa buktinya? Bukti sederhana. Makam para rasul dijaga dan dirawat oleh gereja Katolik. Itu tidak perlu kita jelas cara teologis apa ya, sederhana aja untuk masyarakat, untuk umat yang sederhana. Bukti bahwa gereja Katolik didirikan oleh Kristus, makam para rasul dijaga dan dirawat oleh gereja Katolik. Kalau di luar gereja Katolik mengaku kami coba gereja awal, tanya satu, rasul mana, makam rasul siapa yang kamu piara, kamu rawat? Kalau tidak ada makam para rasul itu pengakuan kosong itu. Ya, jadi ini yang kaum muda kalau memang dengar video saya ini, sadar sudah segera kembali ke rumah besar gereja Katolik. Kembali, itu terlalu lama 500 tahun itu Anda sudah dibohongi. Itu. Oke, kita kembali di sini. Ungkapan gereja tidak mengenal Anda harus dipahami sebagai pernyataan eklesiologis dan kanonik, bukan sebagai penilaian moral atau personal. Nah, ini jangan sampai salah pengertian. Ya, kalau saya menyatakan bahwa gereja Katolik tidak mengenal Anda, ya jangan salah pengertian. Maksudnya ini, bahwa gereja tidak mengenal Anda, maksudnya pernyataan eklesiologis dan kanonik, bukan sebagai penilaian moral atau personal. Ya. Gereja dapat menilai ajaran mereka secara teologis sesuai atau tidak dengan iman Katolik, tetapi tidak dapat menetapkan status bidat secara personal. Makanya ini, kami yang dari Katolik itu menjawab pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta itu, karena itu pertimbangannya. Kami mengajar, bukan kami benci Protestan, tidak. Kami menjawab. Ajaran gereja Katolik yang asli itu begini loh, maka kami jawab. Itu. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Gereja dapat menilai ajaran mereka secara teologis. Maksudnya ini kami mengajar, menilai pengajaran itu secara teologis.
sesuai atau tidak dengan ajaran Katolik, tetapi tidak dapat menetapkan status bidat secara personal. Mana pernah kami nyatakan ada bidat itu? Gak pernah. Gitu. Yang bidat itu resmi melalui konsili Trente. Itu secara resmi, bukan hanya duduk-duduk, saya bidat kamu. Memang beli sayur di pasar. Itu prosesnya tidak mudah, prosesnya panjang. Membidatkan orang itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu ajaran itu harus diperiksa dulu, harus melalui dialog teologis, dia mempertanggungjawabkan ajaran imannya. Iya. Kalau saya tidak salah, ya kalau tidak salah benar ya. Itu mau baru membidatkan Martin Luther itu dialog teologis itu selama 18 tahun kan. Bisa dikoreksi saya kalau saya salah. Jadi tidak mudah membidatkan ajaran orang itu. Iya, melalui dialog teologis dulu, kalau masih keras kepala, tidak membuang ajarannya yang bidat itu untuk kembali kepada ajaran gereja Katolik yang sesungguhnya, baru dibidat, tapi prosesnya panjang. Bukan kalau misalnya kita debat dengan si A, dengan si B, oh kau bidat, loh kok sepertinya kau beli sayur di pasar. Tidak mudah proses bidat itu. Makanya mengerti dulu kata bidat, proses bidat itu mengerti dulu. Iya. Harus melalui dialog dulu, harus melalui perdebatan teologis. Martin Luther itu sudah melalui proses yang panjang baru dibidatkan, karena sudah nggak bisa dia dibidatkan aja. Kamu merusak ajaran gereja Katolik. Itu yang kamu ikut. Ya terserah kalau Anda ikut itu. Yang sudah dibidatkan oleh gereja Katolik, sudah diekskomunikasi. Ekskomunikasi itu bahasa kasarnya dipecat lah dari persekutuan gereja Katolik. Ya, oke, kita kembali ke sini. Yang keempat sekarang, perspektif Konsili Vatikan Kedua. Ini poin keempat. Konsili Vatikan Kedua memberi dasar teologis yang kuat bagi pemahaman ini, khususnya melalui dokumen Unitatis Redemptio Gratio. Konsili ini menegaskan bahwa mereka yang lahir dan dibesarkan dalam komunitas Kristen non-Katolik tidak dapat dipersalahkan atas perpecahan historis gereja. Maka saudara-saudara kami yang Protestan ini, gereja tidak pernah menyalahkan Anda. Gereja tidak pernah membenci Anda. Kami Katolik tidak pernah membenci saudara kami yang Protestan, tidak pernah. Itu. Kalau Anda membenci gereja Katolik, itu kebencian warisan. Kebencian itu yang diwariskan oleh orang-orang yang sudah dibidatkan, sudah diekskomunikasi oleh gereja Katolik. Misalnya siapa itu Martin Luther, Zwingli, John Calvin, itu kan sudah dianatema ajarannya, sudah dibidat, terus yang kedua diekskomunikasi di gereja. Lalu mereka begitu benci kepada gereja Katolik, kebencian itu yang diwariskan kepada Anda, kepada gereja Katolik. Sampai hari ini, kebencian diwariskan. Iya. Di mata Anda itu gereja Katolik itu sepertinya hidup abad ke-16. Seperti gereja Katolik itu tidak pernah membaharui dirinya. Anda di mata Anda tuh melihat gereja Katolik sepertinya hidup pada abad ke-16 yang penuh dengan korupsi, penuh dengan macam-macam itu. Lalu kok apa gereja Katolik hari ini sama seperti gereja Katolik abad ke-16? Padahal gereja Katolik mengumandangkan pembaharuan diri, Ecclesia Reformanda. Iya. Tapi kebencian warisan itu sampai hari ini. Dan apakah kami Katolik juga benci Anda? Tidak. Anda membenci gereja Katolik itu karena kebencian itu warisan. Dari kecil Anda dididik supaya benci gereja Katolik, alergi kepada gereja Katolik. Semua yang jelek itu gereja Katolik.
Dan saya menyatakan Anda, kalau komunitas Protestan tidak membenci gereja Katolik, berarti Anda kehilangan identitas. Karena identitas Protestan itu adalah hasil kebencian terhadap gereja Katolik. Makanya mempertahankan identitas itu Anda harus beda pendapat dengan gereja Katolik. Gereja Katolik omong A, Anda Z. Supaya identitas Anda itu jelas, Protestan gitu. Iya, maka kalau ada saudara-saudara kita yang Protestan menyatakan orang Katolik benci Protestan, siapa yang benci Anda? Kami berdoa supaya Anda kembali sadar, kembali ke gereja Katolik. Iya, Anda adalah korban dari orang-orang Katolik yang gak beres itu. Martin Luther, John Calvin, Zwingli, itu kan orang Katolik semua itu, orang Katolik pembangkang. Protesnya diterima oleh gereja Katolik. Memang betul gereja Katolik itu orang-orangnya melakukan kesalahan. Protesnya diterima sehingga gereja memperbaharui diri. Tapi ajarannya itu ditolak karena itu bidat, ajaran sesat. Ya, ajaran bidat kamu yang melestarikan, lalu protesnya protes mereka ya gereja Katolik nikmati, membaharui diri. Kalau Anda tidak sadar yang gimana ya? Sadarlah. Anda yang meneruskan ajaran bidatnya dari orang-orang Katolik itu, Martin Luther, Zwingli, Calvin, Arius, itu. Ya, kita kembali ke sini. Ya, saya ulangi lagi. Konsili menegaskan bahwa mereka yang lahir dan dibesarkan dalam komunitas Kristen non-Katolik tidak dapat dipersalahkan atas perpecahan historis gereja. Maka orang Katolik tidak pernah menyalahkan Anda. Anda adalah korban. Ya, orang Katolik berdoa, berharap supaya sadar dan kembali. Itu. Oleh karena itu, Gereja Katolik memandang mereka sebagai saudara seiman yang belum berada dalam kepenuhan persekutuan, bukan sebagai bidat. Anda mengerti dulu ini. Ya, saudara-saudara saya yang Protestan itu, gereja tidak pernah membidatkan Anda. Tidak pernah membidatkan Anda. Yang dibidat itu adalah Martin Luther, John Calvin, Zwingli, itu yang dibidatkan. Itu. Tapi Anda tidak sadar yang Anda ikuti itu orang-orang Katolik itu yang sudah dibidatkan, sudah diekskomunikasi. Maka sekarang sadarlah kembali kepada gereja Katolik. Oke, kita kembali ke sini. Nah, penjelasan ini mau menunjukkan bahwa ada pergeseran dari paradigma konfrontatif menuju paradigma eklesiologis ekumenis, tanpa mengorbankan kebenaran iman Katolik itu. Sekarang yang kelima. Yang kelima, tujuan konsep bidat dalam gereja Katolik. Ya, gereja Katolik itu kalau membidatkan orang itu ada tujuan. Poin kelima, tujuan konsep bidat dalam gereja Katolik. Konsep bidat dalam gereja Katolik tidak dimaksudkan sebagai alat stigmatisasi atau senjata polemik, melainkan sebagai satu sarana menjaga kemurnian iman gereja. Itu pertama, untuk menjaga kemurnian iman gereja. Maka kalau yang bertentangan dengan ajaran yang diwariskan oleh para rasul, itu deposit iman, nah itu dibidatkan. Ya, bidat karena dasarnya itu ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Yang kedua, perlindungan umat dari ajaran yang menyesatkan dari dalam. Maka upaya melindungi umat dari ajaran sesat ini, kami sebagai pengajar-pengajar Katolik tidak bosan-bosan dan tidak capek-capek mengajar melalui media sosial ini supaya orang Katolik tidak disesatkan. Fokus saya itu adalah kaum muda karena saya bergaul dengan mereka. Ya.
Saya mengajar di perguruan tinggi dengan mahasiswa-mahasiswa, dan saya perhatian khusus terhadap kaum muda. Karena yang bergaul langsung dengan media sosial itu mereka. Gitu. Kadang-kadang waktu mengajar itu saya belok melanggar kurikulum agama Katolik itu. Kenapa? Mau saya sisipkan dengan hal-hal yang kira-kira yang menyesatkan itu, supaya mereka sadar bahwa ini ajaran bidat, ajaran sesat ini. Nah, ini maksudnya perlindungan umat dari ajaran yang menyesatkan dari dalam. Maka kalau memang Romo Patis menyatakan bahwa Protestanisme, bukan Protestan ya, ini paham dulu. Protestanisme bukan Protestan ya, jangan sampai salah mengerti. Protestanisme itu sangat berbahaya bagi gereja Katolik. Gitu. Kenapa? Ya karena mengaku kitab suci yang sama, tokoh iman yang sama, Yesus Kristus, tapi kalau yang berbeda jauh itu bertolak belakang Tuhan. Maka sangat berbahaya bagi gereja Katolik. Maka tugas kami menyadarkan umat kami, kaum muda kami, supaya tidak terjerumus terhadap ajaran-ajaran itu. Ya, sudah jelas bahwa orang-orang Katolik yang mendirikan komunitas itu sudah diekskomunikasi, sudah dibidatkan ajarannya. Ya. Kalau mau Anda mau terus silakan, gereja Katolik tidak mengenal Anda. Oke, yang ketiga, instrumen koreksi dan pemulihan kesatuan iman. Maka ada 3 hal ini, saya ulangi lagi. Konsep bidat dalam gereja Katolik tidak dimaksudkan sebagai alat stigmatisasi atau senjata polemik, melainkan sebagai satu sarana menjaga kemurnian iman gereja Katolik. Yang kedua, perlindungan umat dari ajaran yang menyesatkan dari dalam. Yang ketiga, instrumen koreksi dan pemulihan kesatuan iman. Penetapan bidat merupakan kewenangan otoritas gereja dan selalu mengandung dimensi pastoral, bukan sekadar hukuman. Itu. Ya, sekarang sudah mulai sadar kan? Penetapan bidat merupakan kewenangan otoritas gereja, yaitu magisterium, dan selalu mengandung dimensi pastoral, bukan dimensi hukum, bukan dimensi hukuman, bukan dimensi pastoral. Itu. Oke, sekarang dari penjelasan panjang lebar tadi, kita masuk poin yang ke-6, itu kesimpulan. Pertama, secara teologis dan kanonik dapat ditegaskan bahwa bidat bukan untuk semua. Sampai sini dulu. Bidat bukan untuk semua. Bidat hanya untuk orang Katolik. Gitu. Bidat hanya berlaku bagi umat Katolik yang dengan sadar dan keras kepala menolak kebenaran iman gereja dari dalam persekutuan gereja. Contoh sederhana sekali. Misalnya saya sebagai pengajar resmi gereja Katolik, kalau saya menyampaikan ajaran sesat, ajaran bertolak belakang dengan ajaran diwariskan oleh para rasul, ya memang saya akan dipanggil oleh uskup, ditegur. Ya. Kalau ditegur berkali-kali saya tetap melawan, ya sudah, cabut hak mengajar saya sehingga saya tidak boleh mengajar lagi. Itulah ketatnya gereja Katolik. Ya. Bukan karena pernah belajar kitab suci, teologi, lalu mengajar semaunya. Tidak, gereja Katolik tidak seperti itu. Taat kepada magisterium. Itu. Siapa magisterium kami? Ya uskup setempat. Kami harus taat kepada uskup kami. Kan itu magisterium. Itu wasit untuk pengajaran itu. Beliau yang punya hak untuk menyatakan bahwa salah itu benar. Itulah gereja Katolik. Itu. Misalnya saya bisa ngajar di perguruan tinggi ya karena uskup yang menunjuk. Tidak ada hanya karena saya suka mengajar, tidak. Uskup sendiri menunjuk, kan magisterium, punya wewenang penuh. Itu poin pertama. Poin kedua,
Gereja Katolik tidak membidarkan pendeta atau umat non-Katolik karena mereka tidak dikenal dalam subjek iman dan hukum gereja. Itu. Nah, kalau saudara pendeta Dr. Dehingadas menyatakan bidat Konsili Vatikan, bidat Gereja Katolik, itu bagi kita adalah sebut yang paling meaningless, tidurnya karena itu tidak punya makna. Lo memang siapa yang membidatkan Anda? Iya, memang Gereja Katolik tidak punya kerjaan hanya membidatkan Anda. Anda siapa? Gereja Katolik tidak mengenal Anda. Itu. Mengapa tidak mengenal Anda? Karena Anda bukan subjek dari iman Katolik itu. Anda tidak terikat dalam hukum kanonik, hukum gereja. Anda di luar komunitas. Untuk apa Gereja Katolik membidatkan Anda? Itu. Memang tidak ada kerjaan. Yang ketiga, dalam klarifikasi ini menegaskan konsistensi Gereja Katolik dalam menjaga kebenaran iman sekaligus menghormati batas-batas eklesiologis dan dialog ekumenis. Itu maksudnya. Itu. Jadi batasnya Gereja Katolik terhadap komunitas Protestan itu hanya menilai bahwa ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Solusinya bagaimana? Dialog. Iya. Selisih itu solusinya, bukan gontok-gontokan itu. Ya. Di Gereja Katolik melihat, oh ini ajaran pendeta ini berbeda dengan ajaran Gereja Katolik. Solusinya bagaimana? Ya kita mempunyai hak jawab di media sosial ini. Itu. Nah, saya heran sekali kalau di channel saya ini datang dari saudara polemis kita yang Protestan datang marah-marah. Bro, kok marah-marah? Apakah saya tidak boleh mengajar? Ada yang menyatakan begini, berarti kamu jangan lagi mengajar bagi menciptakan kekacauan permusuhan. Waduh, siapa yang menciptakan kekacauan permusuhan? Kami mengajar umat Katolik, umat kami, kaum muda Katolik supaya mereka tidak terjerumus pada ajaran sesat. Itu. Karena di luar Gereja Katolik itu banyak suara-suara yang menyesatkan. Maka kami punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada umat Katolik dan kepada kaum muda Katolik. Terutama saya yang selalu bergaul dengan kaum muda Katolik karena saya mengajar mereka di perguruan tinggi. Mengapa saya fokus khusus untuk kaum muda Katolik? Karena mereka ini akrab dengan media sosial. Beda dengan usia kita dulu. Mereka sekarang itu media sosial itu sudah menjadi bagian dari hidup. Jangan sampai mereka terjerumus. Apalagi istilah sekarangnya, pokoknya Yesus kita bersaudara. Waduh. Maka saya ingat kepada mahasiswa, pokoknya Yesus kita bersaudara. Kamu sebagai orang Katolik tanya dulu Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang Katolik itu, Yesus Katolik, Yesus yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Yang kedua, Yesus Katolik itu Yesus anak tunggal, tidak punya saudara-saudara yang lain. Itu. Yesus Katolik itu Yesus yang sangat mencintai ibunya. Yesus Katolik itu Yesus yang menyerahkan ibunya kepada para rasul. Tapi kalau Yesus yang membenci ibunya, menolak ibunya, Yesus yang punya saudara bukan anak tunggal, oh itu bukan Yesus. Jangan kamu karena pokoknya Yesus tidak bersaudara. Tanya dulu. Dan ini yang saya sampaikan kepada kaum muda, kepada mahasiswa, supaya Anda kritis. Jangan terbawa arus dengan penjelasan itu. Pokoknya Yesus. Ya tanya dulu Yesus yang bagaimana. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu. Dan saya menyampaikan mohon maaf kalau penjelasan saya tadi mungkin dari saudara-saudara kita yang Protestan tersinggung, tapi saya tidak punya maksud untuk menyinggung Anda karena ya Protestan itu saudara kami lah. Saudara. Iya, saya banyak teman, saya sangat mencintai saudara saya yang Protestan, dan Protestan juga sangat mencintai saya, mereka menolong saya, ada kesulitan apa, mereka menolong. Tapi menyangkut konsep teologis tidak bisa kompromi.
Iya, ini mengerti dulu. Harus dibedakan Protestanisme dengan komunitas Protestan, dibedakan dulu. Protestanisme itu gagasan, konsep teologis. Itu harus dijelaskan. Bukan Protestan. Protestan itu saudara saya juga. Itu. Dan dalam pergaulan sehari-hari kita sendagurau bersama, saling tolong-menolong. Dan saya merasakan saudara saya Protestan banyak membantu saya. Ya, mustahil kalau saya membenci lagi saudara kita yang Protestan tuh. Yang saya bahas itu adalah Protestanisme, itu gagasan teologis, bukan Protestannya. Ya, saya kira begitu saudara-saudara, mari kita membersihkan hati kita semua. Kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Dalam penjelasan ini saya tidak punya maksud supaya kita menyambut Natal ini dengan sukacita dan batin yang jernih, hati yang murni. Tuhan memberkati kita semua. Amin.